Halo, halo P2. Welcome to P2 Things, podcastnya P2 yang kece abis. Ketemu lagi sama Eli. Wah, ada si Dwayne. Hai Dwayne. Kita maunya mau ngapain sih? Ngobrol-ngobrol santai aja, Besti. Sabi-sabi. Tapi El, kamu tahu nggak? Enggak, emangnya apa? Aku tuh barusan follow IG-nya P2. Kamu follow juga deh mendingan. Oke. Tapi username IG-nya apa ya? Nah, IG-nya tuh ada dua. Yang satu SMPK tuh, sama satu lagi SMPK 2 Penabur Jakarta Official. Kamu jangan lupa follow ya. Oke. OTW follow dulu sih. Isinya tuh ya, kece-kece banget tau El. Wih, iyalah. Di sini dikasih lihat banyak event-event P2 yang keren banget. Dan masih banyak lagi deh pokoknya. BTW El, kan kemarin abis ambil rapot tuh kita. Gimana tuh hasilnya? Oke sih kalau aku. Kalau kamu sendiri gimana? Rapotnya sih bikin stres ya jujur, Li. Semangat terus, Dwayne. Tetap positive thinking ya. Iya, makasih ya El udah nyemangatin. Oh ya El, aku mau nanya, kamu pernah down gak sih? Jujur pernah sih, cuma gimana ya? Kalau dipikirin dulu kan ntar stres sendiri jadinya. Iya sih, tapi kayak susah gitu loh buat gak dipikirin. Kamu punya cara biar gak kepikiran dulu nggak? Kalau aku sih biasanya ngilangin stres dengan ngelakuin hobi yang aku suka. Jadi kali gitu deh pikirannya. Tapi balik lagi ke orangnya masing-masing. Karena kan cara tiap orang beda-beda. Bener juga tuh. Kalau aku mesti ngapain ya? Belum ada kepikiran cara nih. Mending kita ngobrol sama Bu Elis yuk. Boleh tuh, biar yang punya masalah kayak kita bisa tahu juga gimana cara ngatasinnya. Hai Bu Elis. Hai Bu. Hai. Wah, seru amat nih ngobrolnya. Lagi ngobrolin apa sih? Jadi gini Bu, saya tuh lagi down karena rapot saya tuh ada yang kurang maksimal Bu. Wah, sayang banget kurang maksimal. Terus? Kalau kayak gitu tuh termasuk insecure nggak sih Bu? Termasuk sih, karena pada dasarnya insecure itu keadaan di mana kita tidak nyaman dengan apa yang sedang terjadi. Biasanya itu muncul karena rendahnya penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Kita merasa apa yang kita hasilkan itu kok nggak maksimal ya, terus nggak percaya diri, apakah memang yang saya hasilkan itu sudah maksimal atau belum gitu loh. Gitu. Oh gitu ya Bu. Berarti Bu, gejala-gejala insecure itu ada apa aja sih Bu? Gejalanya banyak ya sebenarnya, tapi yang biasanya dan sering banget terlihat itu adalah yang pertama adalah merasa rendah diri, merasa diri kita tuh nggak punya kemampuan lebih, nggak seperti orang-orang yang lain. Terus selain itu, karena kita merasa rendah diri, kita nggak percaya diri akan kemampuan kita, maka hasil yang kita capai itu semuanya menjadi kurang maksimal akhirnya. Baik nilainya turun atau mungkin sikapnya menjadi nggak seperti yang biasa, dan yang paling parah nanti bisa mengarah ke depresi atau stres gitu. Kan kita juga pengen nih Bu, mungkin ada teman kita yang lagi insecure terus kita bantu gitu. Cara kita tahu mereka itu lagi insecure, ada tanda-tanda apa gitu nggak Bu? Oke. Kalau kita melihat teman kita nih, yang pasti satu, dia punya ketakutan yang berlebih, ya. Ketika dia akan melakukan sesuatu, terus nggak mau takut, terus nggak mau mencoba melakukan hal baru, nggak mau keluar dari zona nyamannya dia. Lalu juga terkadang orang-orang yang insecure itu suka membuat orang lain juga ikutan insecure. Oke, jadi dia nggak mau insecure sendirian nih ceritanya. Jadi dia mau
temannya atau orang-orang di sekitarnya itu memiliki dan merasakan hal yang sama. Nah, ada lagi mungkin saja temanmu ini melakukan atau menimbulkan tindakan humble brag. Humble brag itu adalah dia secara nggak langsung memamerkan dirinya dia sendiri. Gue tuh gini loh, gue tuh gitu loh, gitu. Itu mungkin beberapa tanda-tanda yang mungkin saja temanmu alami ketika dia sedang insecure. Tapi ya Bu, kadang tuh suasana lingkungan sekitar kita juga bisa sering banget bikin kita insecure. Sebenarnya penyebab utama insecure tuh apa sih Bu? Dan gimana cara kita supaya punya hubungan yang sehat dan nggak toksik sama lingkungan sekitar kita? Pertanyaannya bagus. Penyebab sama caranya gimana? Yang pertama, untuk penyebab. Biasanya ketika insecure itu muncul karena takut gagal, takut ditolak. Ketika kita melakukan sesuatu yang ada di pikiran kita, bagus nggak ya? Dia suka nggak ya? Pas nggak ya? Gitu. Dan berhasil nggak ya? Karena ketika dia mau melakukan sesuatu terus takut gagal, takut ditolak, muncullah rasa nggak nyaman di dirinya. Terus yang kedua, sifat perfeksionis. Bukan berarti semua orang yang perfeksionis itu adalah orang yang insecure, ya enggak. Tapi sifat perfeksionis itu bisa menjadi salah satu penyebab. Karena ketika kita punya sifat perfeksionis, itu kan biasanya kita punya standar yang tinggi. Ya, baik itu nilai, baik tugas, atau tentang image diri kita, dan hal-hal yang lainnya. Oke. Jadi ketika kita punya standar tinggi, terus kita takut apakah standar kita itu bisa kita capai atau hasilnya sesuai sama apa yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah penyebabnya adalah tidak percaya diri. Itu kalau penyebabnya. Nah, biar nggak insecure itu gimana? Banyak cara sebenarnya. Banyak cara, tapi hal simpelnya adalah gini. Kita harus fokus sama apa yang kita punya, kelebihan yang kita punya. Ya, kita nggak usah mikirin hal-hal negatif, kita tidak usah memikirkan pandangan buruk orang tentang kita. Oke, jadi kita harus fokus, oh saya bisanya ini, oh saya mampunya ini, ya lakukan gitu. Terus jangan pernah membandingkan diri kita sama orang lain. Karena setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Saya punya kemampuan apa, Eli punya kemampuan apa, Duen punya kemampuan apa. Karena kan bisa saja nih misalnya saya jago di IPS, Duen jagonya di IPA, atau Eli jagonya di bahasa Inggris. Ya sudah gitu loh. Jangan pernah kok saya nggak bisa sih seperti dia, kok saya nggak sama sih seperti dia gitu. Jangan pernah membandingkan diri kita sama orang lain. Terus kalau kita sudah melakukan sesuatu, apapun hasilnya, baik, kurang baik, buruk, atau bahkan gagal, diterima saja. Itu adalah sebuah proses yang harus kita jalani gitu loh. Kalaupun gagal, ya kita terima, kita coba lagi. Kita coba terus sampai hasilnya baik. Oke, kalau sudah baik hasilnya, ya ditingkatkan lagi dan dipertahankan. Itu. Lalu kita harus yakin nih sama diri kita. Kita beda sama orang lain, kita punya kemampuannya masing-masing, kita punya potensi kita sendiri. Itu. Dan yang terakhir, kalau misalnya
kalau kita berhubungan sama yang toksik gitu ya, entah sahabat kita sendiri bahkan toksik, teman-teman kita toksik, ya kalau saya boleh bilang sih dihindarkan, dikuranginlah berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Ya, even itu sahabatmu, even itu adalah circle-mu, tapi kalau dia sudah mulai toksik, dia sudah mulai meng-underestimate kamu, jaga jarak lah. Berteman boleh sama siapa saja, sama semua orang boleh, tapi ketika orang itu sudah mulai toksik, kamu mulai menjaga jarak. Kamu harus tahu nih sejauh mana nih bisa berteman dengan orang itu. Dan yang terakhir dan paling penting adalah kita harus sayang sama diri kita. Ya, karena ketika kita sayang sama diri kita bisa menerima apa yang ada di kita, itu kita akan yakin, percaya diri, dan bisa melakukan yang terbaik untuk kita. Itu sih, Duen. Tapi Bu, saya pengen nanya nih Bu, kan tadi kata Ibu kita nggak boleh banding-bandingin diri kita sama orang lain. Kalau misalnya bandinginnya supaya, contoh paling simpelnya, bandingin nilai, tapi untuk supaya jadi motivasi supaya makin rajin belajar agar nilainya bisa sama lah dengan orang itu. Itu motivasinya udah benar begitu nggak apa-apa atau itu motivasi yang salah, Bu? Kalau sejauh motivasinya itu untuk membangun kita, itu oke. Ya, tapi ketika kita membandingkan diri kita dan kita memaksakan harus sama seperti orang lain, itu yang sudah tidak boleh, dan kalau bisa jangan sampai seperti itu. Oke, kita membandingkan diri dengan orang lain tuh kita harus tahu sebatas mana dan sejauh mana kita mampunya. Kalau misalnya gini, saya membandingkan diri saya dengan teman saya yang jago matematika, yang dimana sebenarnya saya yang ya nggak sejago dia gitu, tapi oke, dia jago matematika, berarti saya harus bisa dapat nilai bagus, soalnya dia aja bisa dapat nilai bagus gitu. Jadi ketika kita membandingkan orang, kita membandingkan diri, kita harus tahu nih sebatas mana kita bisa membandingkan. Tapi kalau sudah terlalu jauh dan terlalu banyak yang dibandingkan, itu kita harus back off, kita harus mundur, kita harus cool down diri kita gitu. Oke deh Bu, makasih banyak nih Bu. Saya jadi tahu nih apa aja sih yang harus dihindarin supaya nggak insecure. Terus kalau misalnya sudah terlanjur insecure, gimana caranya supaya nggak insecure lagi. Pokoknya saya dapat banyak ilmu baru deh Bu. Benar banget tuh Bu, saya juga belajar untuk menerima diri sendiri sih. Kalian ada yang mau ditanya lagi? Untuk sekarang sih cukup ya Bu. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan lagi, saya hubungi Ibu, boleh kali ya Bu? Oh, boleh dong. Atau kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol lagi di jam istirahat kedua, ya kalian boleh join ke Zoom-nya BK. Kita biasanya membuka Zoom untuk teman-teman datang ngobrol, ya mau membicarakan apapun di situ bisa lah. Gitu. Ya Bu. Dan karena keterbatasan waktu, Pitusting sampai di sini dulu ya. Pasti buat yang udah ikutin Pitus Things, dan sampai jumpa lagi di Pitus Things selanjutnya. Bye-bye. Bye.